di mana turunan dari core value BUMN. Next. Untuk core bisnis Wika Gedung saat ini kita mempunyai strategi backward and forward strategi, di mana key competencies dari Wika Gedung adalah building construction, di mana backward strateginya yaitu untuk offset construction kita memiliki produk modular dan juga precast, dan untuk forward strategi kita mempunyai konsesi di mana kita menginvestasikan ke bisnis-bisnis yang memang related dengan construction industry, dan juga kita memfokuskan untuk investasi yang mempunyai captive market. Next. Ini adalah diferensiasi dari Wika Gedung terhadap Wika Group, di mana kita memang untuk bisnis line kita itu adalah fokus di building construction dan juga konsesi. Kemudian untuk investment type kita adalah di project-project high rise building dan juga industri. Kemudian untuk land bank ownership, untuk saat ini strategi kita adalah kerjasama dengan landowner, jadi kita tidak mempunyai lahan sendiri untuk di-develop. Kemudian mungkin yang paling utama atau yang paling penting adalah diferensiasi kita untuk project-project Wika Gedung. Payment termnya kita semuanya adalah money progress ataupun milestone. Kita tidak ada project-project yang menggunakan payment term turnkey. Next. Oke, untuk kepemilikan saat ini Wika Gedung masih majority dimiliki oleh Wika Holding Wika, di mana kepemilikan Wika saat ini 69,3%. Kemudian publik 30% dan koperasi 0,7%, dengan saham beredar 9.572 juta saham. Sedangkan untuk anak perusahaan Wika Gedung, kita mempunyai satu anak perusahaan, Wika Solusi Proklamasi, kepemilikan 90%. Ini adalah konsesi di office. Kemudian kita punya investment in associate, yaitu Wika Praceta Gedung, kepemilikan 49%. Kemudian PWR 10% dan Wika Bitumen 1%. Next. Untuk coverage area operasional dari Wika Gedung, kita bagi menjadi 3 area, yaitu area 1, area 2, dan 3, di mana kita bisa lihat di paparan. Kemudian untuk divisi modular dan konsesi, cakupan area adalah seluruh Indonesia. Okay, next. Untuk finance performance, jadi sampai dengan Oktober, capaian kontrak baru dari Wika Gedung itu 3,3 triliun, di mana dari 3,3 triliun kalau kita bagi dari owner type-nya itu majority adalah government 84,67%, kemudian disusul oleh private dan SOE. Sedangkan untuk pembagian project ini dari intern atau ekstern, itu untuk eksternal itu hampir 99,96%, dan untuk intern atau project dari Wika Group itu hanya 0,04%. Kemudian dari sisi jenis pekerjaan atau jenis projectnya itu majoritas masih dari residensial, kemudian ada public facilities, office, dan komersial. Di sini mungkin saya jelaskan sedikit kenapa residensial masih mendominasi. Kita tahu bahwa Wika Gedung mendapatkan proyek yang cukup besar itu di IKN, salah satunya adalah untuk pengembangan residensial di IKN. Maka kenapa dari 3,3 triliun ini proyek residensial masih majority. Next. Oke, ini kalau dari historisnya, kami ingin memperlihatkan bahwa proyek-proyek intern di Wika Gedung itu memang cukup kecil. Di sini adalah proyek-proyek yang berasal dari Wika Group, dari holding ataupun anak perusahaan dari Wika, itu kita cukup kecil. Bahkan di tahun 2023 ini, proyek dari Wika Group itu hanya 0,04%. Kita bisa lihat di pie chart ini bahwa memang
sejarahnya Wika Gedung kita cukup mandiri, bahwa mayoritas proyek-proyek Wika Gedung semuanya dari eksternal. Sedangkan untuk jenis-jenis proyeknya kita lihat bahwa memang atau owner, jenis dari owner kita memang ada shifting. Mungkin memang yang sebelumnya kita majority di private ataupun SOE, kita lihat kondisi ekonomi dan lain, memang manajemen mempunyai strategi untuk lebih pengen mendapatkan proyek-proyek dari sisi government, karena kita tahu bahwa proyek-proyek dari government secara risiko itu memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan proyek dari private. Next. Oke, ini kalau dari sejarah Wika Gedung berdiri, kita sudah mempunyai atau mendapatkan kontrak baru sebesar 51 triliun dengan jumlah proyek 369 proyek. Dan kalau kita bagi dari berdasarkan owner, itu memang eksternal itu masih mendominasi, yaitu 91,87%, dan internal cuma 8,13%. Sedangkan dari owner, dari 51 triliun yang sudah kita dapatkan selama ini, itu terbesar masih private dan disusul oleh SOE dan government. Tapi kedepannya kita akan lihat bahwa memang proyek government akan terus meningkat porsinya, karena memang strategi saat ini untuk proyek-proyek kita lebih banyak menyasar proyek-proyek dari government. Next. Ini dari financial performance sampai dengan semester 1 tahun 2023, beberapa revenue masih mengalami kenaikan. Kemudian dari revenue itu kita kenaikan tertinggi memang masih dari key competencies dari Wika Gedung sendiri, yaitu construction, itu naik sebesar 39% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kemudian modular juga mengalami kenaikan sebesar 21%, dan untuk konsensi juga mengalami kenaikan sebesar 24,59% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Next. Sedangkan untuk performance dari equity, untuk overall equity mengalami kenaikan, liabilitas untuk DER-nya kita masih menjaga di level, bahkan di semester 1 2023 untuk DER sendiri sebesar 1,1 kali, ini masih cukup bagus. Kita masih punya room sebenarnya cukup besar untuk bisa mendapatkan pendanaan dari eksternal. Untuk aset sendiri sedikit mengalami penurunan, tapi secara rasio mengalami kenaikan untuk current ratio. Sedangkan untuk net profit memang tahun ini masih cukup challenging buat kami, memang dari sisi eksternal dan juga dari sisi Wika Group sendiri. Buat Wika Gedung tahun ini cukup challenging, tapi manajemen tetap berusaha untuk bisa mendeliver sesuai dengan apa yang disampaikan. Next. Oke, ini sekilas flashback untuk target 2023. Memang dari yang mungkin sudah disampaikan oleh manajemen dan juga yang untuk target-target tahun 2023 ini, buat kami dengan kondisi update memang bisa dibilang cukup challenging, karena di pertengahan tahun kita tahu bahwa ada beberapa hal yang membuat beberapa performance dari Wika Gedung sedikit tertekan, tapi strategi yang dilakukan oleh perusahaan saat ini lebih untuk bagaimana tahun ini kita bisa mendeliver masih positif, dan juga kedepannya strateginya adalah bagaimana kita bisa memilih proyek-proyek yang memang kualitasnya jauh lebih bagus. Oke, next. Oke, ini strategi kita di tahun 2023 untuk bisa bagaimana Wika Gedung masih bisa mendeliver
profit dan lain-lain masih positif, yaitu kita saat ini memang sangat selektif terhadap proyek, di mana tidak hanya kita mencari proyek baru, tapi juga kita melihat dari sisi owner, kemampuan berbayar, sehingga ini akan mengamankan cash flow Wika Gedung ke depannya. Kemudian juga kita lebih fokus untuk mensosialisasikan apa itu modular, yaitu offsite construction, dan kita tahu bahwa bisnis modular ini akan sangat berprospek, karena kita tahu bahwa net zero ataupun dekarbonisasi itu akan sangat ditekankan oleh pemerintah, dan produk yang paling cocok adalah, salah satunya adalah dengan produk modular. Kemudian concession, saat ini memang Wika Gedung masih terus berupaya untuk mencari alternatif investasi yang memang secara margin cukup bagus, tapi mungkin pemilihan dari sisi risikonya kita cari yang serendah mungkin. Oke, next. Ini sedikit mengenalkan terkait dengan building information modeling. Jadi kita tahu bahwa saat ini Wika Gedung cukup concern untuk implementasi BIM di semua proyeknya. Bahkan untuk proyek-proyek baru saat ini harus mengimplementasikan BIM. Jadi Wika Gedung sendiri sudah menginstruksikan bahwa untuk semua proyek existing itu sudah mulai transisi untuk menggunakan BIM level 1, dan beberapa untuk pioneer BIM level 2 sudah diterapkan di beberapa proyek besar. Okay, next. Ini adalah beberapa proyek yang sudah mengimplementasikan BIM, yaitu totalnya saat ini sudah sekitar 14 triliun dengan jumlah proyek sekitar 40 existing project yang sudah mengimplementasikan BIM. Dan untuk proyek-proyek baru memang untuk Wika Gedung sendiri kita akan mengimplementasikan BIM. Next. Ini untuk modular. Kita tahu bahwa modular Wika Gedung sendiri sangat advance di modular sendiri, dan saat ini tim Research and Development akan terus mengembangkan produk dari modular ini. Sedangkan untuk produknya sendiri Wika Gedung mempunyai 3 produk, yaitu MOLI, Modular Light, ini adalah modular yang paling sederhana. Kemudian kita punya WG Flatpack, kemudian kita juga punya volumetric ke depannya yang saat ini dalam tahap mock up, dan memang akan kita pasarkan ke proyek-proyek di seluruh Indonesia. Next. Ini adalah kelebihan modular, yaitu yang seperti saya sampaikan tadi, itu lebih ke offset construction, energy efficiency, dan reuse. Jadi ini memang sangat inline dengan program Wika Gedung untuk dekarbonisasi, bahkan untuk net zero emission. Next. Ini beberapa contoh modular project dari Wika Gedung. Ini adalah HPK, Hunian Pekerja Konstruksi di IKN. Ini adalah bangunan modular pertama di IKN, dan juga bangunan modular pertama dengan 4 level. Ini untuk Wika Gedung sendiri porsinya kita mendapatkan 346 miliar sebesar sebanyak 12 tower dengan modul 1632 modul dengan total tempat tidur sebanyak 9120 buah. Next. Ini contoh modular untuk Jakarta EPRIX. Ini kita kontribusi untuk pembangunan atau supporting di VIP toilet. Next. Ini yang mungkin cukup familiar dengan kita semua. Ini adalah salah satu proyek kita untuk pit building International Circuit of Mandalika, di mana kita membangun hanya dengan 21 hari, dan ini menjadi salah satu proyek cukup prestisius dari Wika Gedung. Okay, next. Ini beberapa award ataupun achievement dari modular.
yang kita dapatkan, beberapa dari Rekor Indonesia, MURI, dan juga beberapa penghargaan atau apresiasi dari eksternal. Next, ini mungkin sekilas salah satu konsep bangunan modular untuk tipe produk volumetric. Kalau kita lihat di sini memang untuk bangunannya sudah sama dengan proyek-proyek konvensional untuk tampilan, dan kita tahu bahwa modular ini secara waktu itu pekerjaannya jauh lebih cepat. Okay, next. Ini beberapa update terkait dengan konsesi dan investasi dari Wika Gedung. Kita ada 3 konsesi. Di sini kita punya The Braga by Art Hotel, kompensasinya per Oktober sudah mencapai 83%, bahkan mungkin di weekend atau peak season itu sudah full book 100%. Kemudian ada Geraha Mantap, ini okupansinya sudah 100% per Oktober. Kemudian ada Wave Hotel Oktober, okupansinya sudah 62%. Next. Ini beberapa project highlight. Ini kita ada project Kemenko Marves IKN. Ini adalah salah satu proyek cukup besar yang kita dapat di IKN dengan nilai kontrak 671 miliar dengan progres saat ini 27%. Next. Ini juga salah satu proyek besar yang kita dapatkan, yaitu hunian ASN untuk IKN dengan nilai kontrak 1,6 triliun. Dan progres saat ini baru 3%, dan kita harapkan memang untuk delivery-nya bisa tahun depan sudah selesai. Okay, next. Ini Doho International Airport. Untuk Wika Gedung kita mendapatkan project untuk land site, di mana total kontrak value 1,79 triliun. Pemiliknya adalah Surya Doho, yaitu gudang garam, dan saat ini progresnya sudah 99,8%, dan kita harapkan awal Desember sudah handover ke owner. Next. Ini salah satu project dari private ownernya, yaitu Sky House by Alam Sutra di daerah Tangerang. Next. Ini project high profile project kita yang kita sudah handover ke, di mana nilai proyeknya 1,8 triliun, dan ini adalah salah satu stadion dengan sertifikat Green Building Platinum. Next. Oke, demikian update dari kami. Mungkin kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Perseroan atas pemaparan yang telah diberikan, dan saat ini kita akan segera memasuki sesi tanya jawab, dan kami telah melihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita akan coba bacakan. Pertanyaan pertama adalah dari Alifian Asmaisi. Berapa nilai proyek IKN yang dipegang WG saat ini, dan apakah akan ada kontrak proyek baru IKN ke depan? Lalu bagaimana progres pembangunan gedung Kemenko Marves dan sejumlah proyek IKN yang digenggam WG lainnya? Baik, untuk jawaban saya persilakan kepada Bapak-Bapak untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan pertamanya. Jadi kebetulan saya sendiri membawai divisi operasi, Direktorat 2, khususnya yang IKN. Jadi alhamdulillah sekarang kita ada 2 di proyek di bawah WG sendiri. Yang pertama adalah Kemenko. Untuk yang Kemenko 1 kita dapat, kemudian yang kedua adalah Pas Pampres. Jadi tadi yang disebut dengan ASN, kira-kira totalnya adalah 671 plus 1,6 ya. Jadi total 2,2 triliun di sana. Dan saat ini kita terus mengikuti perkembangan paket-paket yang lagi berproses. Kita juga melakukan kerjasama dengan beberapa kontraktor untuk mendapatkan proyek-proyek baru yang berjalan, seperti misalnya
PUPR, kemudian juga bandara dan lain sebagainya. Kita terus mengikuti itu sehingga harapannya ke depan kita akan menambah paket pekerjaan yang ada di IKN. Kemudian tadi berikutnya adalah progresnya ya. Tadi ada ditanya berapa progres. Saat ini kemarin baru kita dikumpulkan semua untuk koordinasi secara padat dengan Dirjen, dan kita khusus untuk di Kemenko kita itu diharapkan mencapai sekitar kalau yang di Kemenko ya, Kemenko itu sekitar 41,5 sekian persen, sedangkan untuk yang di Paspampres kita akan mencapai di akhir tahun ini diharapkan bisa mencapai sekitar kalau dari penyerapan 40%, kalau dari progresnya sekitar 25%. Jadi memang cukup challenging sehingga ini memerlukan upaya-upaya keras dan koordinasi yang sangat intens. Bahkan hampir setiap pagi saya khususnya direktur chip in untuk langsung berinteraksi dengan teman-teman proyek untuk memastikan critical item dan juga milestone bisa tercapai seperti yang kita harapkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Tambahkan Pak Ugan ya, Pak. Silakan. Kami tidak hanya menyasar proyek-proyek yang bersumber dana APBN untuk IKN ya, tapi juga sumber-sumber lain yang sektor private, khususnya yang memang para investor yang sudah memegang letter to proceed dari OIKN untuk proses kerjasama pemerintah dan badan usaha. Jadi tim BG sudah masuk dan ke para investor tersebut, grup Ciputra, grup Trinitri, grup Truba, itu kami masuk dan kami juga sudah diundang. Tentunya ini menjadi peluang yang sangat besar bagi WG. Kami diundang, kami datang, kami paparkan kelebihan dan bagaimana WG bisa ikut berkontribusi membantu teman-teman investor untuk mewujudkan pembangunan rusun-rusun KPBU di IKN. Nah, itu yang wawasan atau peluang kita untuk di IKN selain yang bersumber dana dari APBN. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Alifian Asmaisi. Berikutnya pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Luki menanyakan bagaimana strategi Wika Gedung untuk efisiensi biaya mengingat tahun 2023 ini beban pokok, pendapatan, dan beban usaha yang naik banyak. Silakan Bapak-Bapak. Baik Mas Wiki, terima kasih Pak Luki atas pertanyaannya. Jadi memang tadi sudah sebagian dipaparin oleh Pak Yuda untuk beberapa strategi yang akan dilakukan di 2023 dan juga mungkin akan kita teruskan di 2024. Jadi beberapa efisiensi yang akan kita lakukan dalam proses bisnisnya Wika Gedung, pertama adalah menggunakan tadi disampaikan adalah building information modeling adalah salah satu sistem yang kita gunakan untuk memperbaiki proses bisnis di dalam dunia konstruksi. Jadi memang tersistem dengan IT, itu pertama. Yang kedua, kita melakukan dengan lean construction. Jadi memang ada dua di kita, di BIM dan lean construction ini menjadi keunggulannya Wika Gedung yang akan menjadi tolak ukur efisiensi yang akan dilakukan oleh semua proyek dan lini bisnis yang dilakukan oleh Wika Gedung. Dan tambahannya lagi adalah untuk memangkas proses bisnis dan efisiensi biaya, kita meningkatkan dengan menggunakan ERP. Saat ini ada beberapa ERP produk yang kita gunakan, salah satunya adalah SAP dan beberapa produk yang lain untuk memastikan bahwa proses bisnis yang dilakukan oleh Wika Gedung ini menjadi lebih baik untuk kedepannya. Itu kira-kira Pak Luki yang akan kami lakukan untuk melakukan efisiensi terhadap proses bisnis dan biaya usaha.
Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Berikutnya ada pertanyaan yang datangnya dari Ibu Windy. Disampaikan, terima kasih atas presentasinya. Izin bertanya, satu, untuk proyek Bandara Doho di Kediri, kapan akan mulai beroperasi? Kemudian pertanyaan nomor 2 adalah, berapakah kontribusi dari proyek Bandara Doho tersebut untuk pendapatan dan laba bersih di tahun ini? Terima kasih. Silakan Bapak-Bapak. Baik, terima kasih pertanyaan dari Ibu Windy ya. Jadi terima kasih bahwa bersyukur juga bahwa akhir bulan ini kita akan melakukan khususnya di scope of work daripada WG sendiri akan di handover segera di akhir bulan ini. Berdasarkan data yang saya peroleh semua siap dan kita akan handover kepada PT Doho untuk scope of work WG. Untuk operasinya memang diharapkan akhir tahun ini. Tapi itu tergantung juga dari seluruh stakeholder yang terlibat termasuk Angkasa Pura, kemudian juga Kementerian Perhubungan dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi concern-concern mereka karena sesuai dengan kontrak yang kita pegang itu telah selesai kita kerjakan. Jadi kalau Ibu Windy melihat kok masih ada beberapa gambar misalnya tadi atap, memang beberapa scope of work itu adalah under Doho langsung. Jadi kita memang seperti itu. Sebagian dikerjakan oleh mereka karena ada di beberapa construction atau di proyek ini ada beberapa subkontraktor atau kontraktor utama. Termasuk di kita adalah sisi buildingnya dan juga ada sisi runway-nya. Mungkin gitu yang menambahkan. Untuk yang pencatatan kontribusi daripada Doho, monggo Pak Ogan silakan di. Baik, proyek ini sebenarnya proyek yang kita terima kita peroleh di tahun 2022, sehingga memang ada kontribusi pendapatan di tahun 2022 dan 2023. Nilai proyek ini di 1,8 triliun. Untuk kontribusinya di tahun 2023 sekitar 1,2 triliun. Dan di laba kotornya di 8,6% untuk memberikan kontribusi labanya. Itu kira-kira Bu Windy, terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Berikutnya pertanyaan yang juga masuk adalah ini dari Ibu Siva. Bagaimana dengan target modular ke depan dan bagaimana strategi perseroan dalam menargetkan kontrak-kontrak baru dari modular? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Luki. Ini pertanyaan dari Bu Siva ya. Makasih Bu Siva. Sudah menanyakan terkait modular, itu sudah suatu hal yang membuat kami bangga dan senang. Karena ini memang modular ini adalah suatu teknologi konstruksi baru yang memang hadir di Indonesia khususnya, dan kami memang harus membranding ya. Kami WK Gedung saat ini cukup bangga ya, karena sebagai pionir dan leading di bisnis konstruksi modular ini. Tentunya kami harus awali dengan membranding produk ini. Apa kelebihannya, bagaimana operasinya, bagaimana cara membangunnya ya, terus apa keuntungan bagi stakeholder, itu yang kami harus branding. Dan sudah kami branding saat ini juga cukup jauh membrandingnya, dan sudah menjadi hal yang insya Allah akan menjadi hal yang sudah familiar bagi para pengguna jasa konstruksi. Nah, target modular kedepannya seperti apa? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Yuda Purbayuda, Sekretariat Perusahaan dari WK Gedung, kami saat ini sudah punya produk terbaru, yaitu modular volumetric. Nah, modular volumetric ini dan sudah kami patenkan juga sebagai hak ciptanya ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sasarannya apa? Tentunya salah satu sasaran utama kami adalah di IKN ya, dalam pembangunan rusun-rusun ASN maupun yang lainnya ya, yang sifatnya tipikal itu kami harapkan ya kami bisa masuk ke situ, dan itu sudah kami perkenalkan kepada teman-teman investor yang sudah masuk di IKN,
di kerjasama pemerintah dan badan usaha, termasuk juga di Kementerian PUPR di Dirjen Perumahan, dan sudah disambut baik. Ya, kami tinggal menunggu terus bagaimana kami bisa mendapatkan kontrak dari pembangunan rusun yang akan menggunakan modular volumetrik ini. Insya Allah tahun depan kita bisa wujudkan itu, ada pembangunan middle rise maupun high rise building dengan menggunakan modular. Nah, strateginya bagaimana? Selain strategi market tadi, kami juga mencari strategi dengan berpartnership dengan partner strategis. Partner strategis kami apa? Siapa? Tentunya perguruan-perguruan tinggi itu menjadi salah satu partner strategis kami di bagaimana modular ini bisa menjadi budaya konstruksi ke depan. Dan ini sudah kami lakukan. Terakhir kami kemarin ada workshop di Institut Teknologi Surabaya. Nah, dan bahkan sudah ditawarkan oleh ITS kepada kami kerjasama untuk mewujudkan dormitori bagi mahasiswa di ITS, membangun gedung dormitori ini 20 lantai dengan modular. Dan konsepnya nanti kami akan kerjasama pengembangan teknologi detailnya dari teman-teman adik-adik mahasiswa ITS bersama Bapak Ibu dosen. Sementara kami sudah punya pabrik dan teknologi yang ada, ini akan kami kolaborasikan sinergis dengan teman-teman ITS. Demikian juga dengan perguruan tinggi yang lainnya. Dengan ITB kami juga sudah melakukan pembicaraan bagaimana bisa kami kembangkan teknologi modular ini ke depan, dan tentunya bagi WG ini adalah segmen market yang kami harapkan. Berikutnya juga kami besok akan berangkatkan juga personel kami dari WK Gedung insya Allah akan berangkat ke Cina ya. Ini untuk studi banding terkait dengan pabrik-pabrik maupun bangunan-bangunan tinggi yang dibangun dengan modular. Nah, di sana tidak hanya studi banding, kami juga mencari partner strategis ya, untuk mengembangkan modular kami bisa diterima di Indonesia ini secara konstruksi aman, nyaman, dan secara biaya juga efisien, juga mampu bersaing dengan teknologi konstruksi konvensional. Nah, terkait waktu pelaksanaan ini pasti jauh akan lebih cepat, karena dengan modular, pembangunan konstruksi gedung dengan modular ini dari kajian kami itu 60% lebih cepat dari konstruksi konvensional. Saya kira itu, jadi tentunya ini peluang yang sangat besar, dan kami WK Gedung masih sangat bangga karena saat ini kami sebagai perusahaan building construction yang masih menjadi pionir dan leading di dunia teknologi modular ini. Saya kira itu Bu Siva ya, cukup ya. Ya, terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Siva. Untuk pertanyaan terakhir, pada kesempatan kali ini ada pertanyaan yang datangnya dari Bapak Muhammad Badrum. Sesuai laporan keuangan triwulan 2, laba bersih masih jauh dari target 2023. Apakah nantinya ada revisi bottom line WG di tahun 2023? Silakan Bapak-Bapak. Sampai dengan saat ini memang kami tergabung dalam grup Wika, itu tidak ada revisi dari pencapaian target rencana kerja. Tapi memang dari kondisi yang ada kami harus berani men-challenging diri kami sendiri bahwa memang untuk pencapaian hasil usaha mungkin akan di bawah rencana, tetapi kami yakin bahwa kami akan memberikan nilai positif dan yang terbaik buat stakeholder semua. Terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Dengan demikian, sesi tanya-jawab pada kesempatan kali ini sudah selesai. Dan karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan yang belum bisa terjawab. Apabila ada pertanyaan yang lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Investor Relation ataupun unit terkait dari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Dan sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Bapak-Bapak perwakilan dari Perseroan untuk memberikan closing statement.
Waktu dan tempat saya silakan. Baik Mas Vicky, terima kasih Bapak Ibu semua. Untuk closing statement akan kami coba sampaikan bahwa kami Wika Gedung selalu optimis untuk melakukan pencapaian target, untuk tetap tumbuh dan berkembang, serta menjadi yang terdepan di dalam dunia bisnis jasa konstruksi khususnya bangunan gedung. Terima kasih. Akhirul kata kami ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.